Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yesus, aku cinta. Yesus, aku cinta kepadamu. Amin. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta. Lagi katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus,
Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan-Nya. Dengan segenap hati kita menyembah Dia. Amin. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Sekali lagi katakan dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Amin. Dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara Martin memimpin kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami ada di tempat hari ini, tempat ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, namun karena anugerah-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, kami yang mengucap syukur, yang mengasihi Engkau, datang ke tempat ini untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kiranya hadirat-Mu memenuhi kami ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang tidak gereja, tidak datang pada hari ini. Apapun yang menjadi kendala bagi mereka, kiranya Tuhan yang tolong. Ketuk hati mereka jika mereka malas ya Bapa. Namun kiranya Tuhan apapun pergumulan mereka, Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan Yesus. Siapa yang percaya berjalan bersama Tuhan Yesus selalu manise. Amin. Selalu manise. Suka duka kita lewati, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus selalu manise. Haleluya. Bersamanya pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Amin. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama Dia. Bersamanya pasti ada sukacita. Amin. Haleluya. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama Yesus. Cita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia.
Mau lebih bersuka cita lagi Bapak Ibu? Amin. Mau lebih lagi memuliakan Tuhan? Haleluya. Kita mau naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Karena dia sumber sukacita dan kekuatan kita. Amin. tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan.
Biarlah firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan buat kita saat pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Bersama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Benar Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuatku, semua karena Roh-Mu Tuhan. Kami bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring-Mu, ya Tuhan, inilah menjadi kekuatan kami. Amin. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari Bapak Ibu saja katakan pujian dengan sungguh-sungguh. Mengikut Yesus. Ini menjadi doa kami di hadapan. Ini menjadi pengakuan kami Tuhan.
Seumur hidup kami mau mengikut Engkau. Kami mau mengejar panggilan-Mu Tuhan. Kami lepaskan apa yang menjadi keinginan-keinginan kami Tuhan. Amin Yesus. Mengiring-Mu. Yesus. Itulah kekuatan hidup. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi Bapak Ibu katakan dengan keras di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi kesukaan hati kami. Ku lepas Semua hakku untuk mengenal Yesus. kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus. Itulah Amin Tuhan. hidup. Haleluya, haleluya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba. Bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita berserah di hadapan Tuhan. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua
segala pikiran kami, kehendak kami serahkan di hadapan-Mu. Amin. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Masuk teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami bencana-Mu yang indah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mengikutmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan harapanku, hanya di dalam-Mu. Bersama-Mu Tuhan, jadikan-Ku bencana-Mu untuk sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Rindu seumur hidupku, amin. Masuklah, haleluya, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Dengan kasih Kristus nanti kami minta Bapak Supardi meminta dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Jadikan-Ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, Sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Benar Tuhan, inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami. Kami ingin hidup ini boleh menjadi berkat, dan lewat hidup ini kami dapat senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan karena kasih setia-Mu yang sudah menuntun, memelihara dan memberkati kehidupan kami. Hari lepas hari kami boleh jalani. Banyak masalah persoalan yang kami hadapi. Namun satu perkara, kalau sampai saat ini kami boleh ada, kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami syukuri sebab semua karya-Mu bagi kami Bapa. Itulah sebabnya ya Tuhan, pagi ini kami rindu lihat pujian kami. Lewat persembahan kami ya Tuhan, kami mau agungkan dan muliakan nama-Mu. Kami besarkan dan agungkan nama-Mu, karena sungguh nama-Mu adalah nama di atas segala nama. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan buat ibadah pagi ini. Kami percaya Tuhan Kau hadir bersama dengan kami, Kau melawat kami, dan Kau siap memberkati kami. Kalau sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan Kau akan urapi dan pakai hamba-Mu, menjadikan berkat bagi kami. Lewat kebenaran firman-Mu sebentar kiranya itu boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, semua pelayan-pelayan-Mu sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, Kau urapi dan pakai mereka, sehingga kehidupan mereka makin hari makin berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami akan duduk dengan tenang, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, dan berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu.
Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Sudah sampai akhir bulan September ya. Nggak kerasa Bapak Ibu, sudah yang pertama. Nah, minggu depan sudah kedua ya. Ya. Dan puji Tuhan kalau sampai hari ini kita ada karena kekuatan dan kemurahan Tuhan. Amin saudara. Semua sehat-sehat Bapak Ibu. Ya, saya 2 hari juga sempat KO ya. Karena juga cuaca, batuk, pilek, ternyata juga ada beberapa jemaat yang mengalaminya ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kalau pagi hari ini kita bisa dapat beribadah dan kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan kita meninggikan Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin saudara. Saudara menikmati hadirat Tuhan, haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan, mari angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, di mana tema kita masih dalam transformation life atau perubahan hidup. Nah, di sini Bapak Ibu, saya memberikan tema yaitu tentang pembaharuan pikiran. Ya. Apakah bisa tampilkan PPT saya? Oh, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pembaharuan pikiran. Ada seorang kaisar tahun 160 sampai 180 ya, itu kaisar Romawi mengatakan begini Bapak Ibu. Kehidupan seseorang dibentuk dari jalan pikirannya. Ya, sebenarnya ini ada tampilannya. Jadi kehidupan seseorang itu dibentuk dari jalan pikirannya. Jadi seseorang itu pikirannya terbentuk itu karena jalan pikirannya. Nah, untuk mendasari firman Tuhan, mari kita buka dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Filipi 4 ayat yang ke-8. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya akan bacakan kembali. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, 1, semua yang mulia, 2, semua yang adil, 3, semua yang suci, 4, semua yang manis, 5, semua yang sedap didengar, 6, semua yang disebut kebajikan, 7 dan 8 dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat latar belakang daripada kitab Filipi ini, di mana Rasul Paulus dia menuliskan surat kepada jemaat yang di Filipi. Ya. Ketika dia sedang dipenjara Bapak Ibu, kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi dengan keadaan yang sulit Bapak Ibu, Paulus tetap berbicara tentang sukacita dan tentang kemenangan yang terjadi dalam pikiran. Jadi bukan karena di penjara hidupnya susah, bukan karena secara fisik dia dalam kondisi di penjara Bapak Ibu, maka hilang sukacita atau kemenangan. Tetapi secara fisik dia teraniaya, tetapi secara pikiran dia tetap merasakan sukacita dan kemenangan. Bahkan Paulus ya dengan baik dia mengatakan pikirkanlah. Jadi akhirnya pikirkanlah semua itu. Ya, saya tidak bacakan lagi satu persatu Bapak Ibu. Ini dipikirkan semuanya. Ya, lihat kondisi saya. Saya ini sekarang dalam baik-baik, tetapi saya tetap mengalami sukacita dan kemenangan. Saudara juga harus begitu. Amin saudara. Ini pengalaman Paulus. Paulus tetap ingin membagikan sukacita dan kemenangan yang terjadi. Biarpun kondisinya tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Nah, pikiran itu yang namanya orang di penjara Bapak Ibu ya. Ya pasti sangat-sangatlah susah. Ya.
pasti nggak enak Bapak Ibu. Karena di penjara itu apa? Semua serba terbatas. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengalaman saya dalam pelayanan di penjara memang nggak enak Bapak Ibu ya. Saya lihat ada beberapa rekan-rekan saya, salah satunya ada di Lapas Porong waktu itu. Ya, ada salah satu napi yang sebenarnya ya itu namanya Mas Aris ya. Dia dulu kasus pembunuhan di keluarganya dia bunuh Bapak Ibu ya. Ya, tetapi waktu itu saya lihat dia waktu kami dalam pelayanan dia mengeluh ya, sakit ya di perutnya. Nah, dan dia mengatakan ya itu terjadi karena ada sedikit percekcokan di dalam saudara. Ya, saya nggak tahu percekcokannya apa ya, tetapi sesama penghuni di situ cekcok. Terakhir kan dia minta didoakan ya sama saya dengan Bapak Iwan sebagai koordinator pelayanan saya di Tabga Love Ministry saudara. Nah, itu didoakan. Ya. Ternyata di penjara dah enak saudara. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan terasa dia mengeluh, dia kesakitan waktu dia beribadah, dia menangis saudara ya. Ya saya nggak tahu terakhir ini kondisinya bagaimana karena saya juga sudah lama tidak pelayanan saudara di penjara. Nah, tetapi kita lihat dari pengalaman Paulus ini, dalam pikirannya Paulus dikatakan tetap merasa sukacita. Ya. Karena itu saudara, Paulus menasihati kepada jemaat untuk mengisi pikiran mereka dengan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar dan disebut kebajikan dan patut dipuji dan pikirkanlah semua itu. Nah, kata pikirkanlah saudara dalam Filipi 4 ayat 8 berasal dari kata Yunani logizomai yang berarti mendalami, merenungkan secara terus-menerus atau menaruh fokus pada sesuatu. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini artinya kita tidak bisa mencegah pikiran buruk yang muncul, tetapi kita bisa memilih untuk tidak tinggal di sana. Ya. Jadi maksudnya, jadi kita tidak bisa mencegah pikiran yang buruk. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, lebih gampang ya manusia itu mengingat keburukan seseorang daripada kebaikan seseorang. Siapa yang setuju? Ya. Itu lumrah tuh Saudara. Itu ya ini PPT saya belum bisa muncul ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi kita tidak bisa mencegah pikiran yang buruk, tetapi di sini kata logizomai ini artinya kita bisa memilih untuk tidak tinggal di sana. Ya. Jadi Bapak Ibu tergantung pilihan kita. Apakah kita terus tetap dalam pikiran yang buruk atau tidak. Itu tergantung pilihan kita. Maksudnya dari kata pikirkanlah. Jadi ayat ini mengatakan kita bisa meninggalkan pikiran buruk asal kita memikirkan ini semua. Amin. Amin saudara. Ya, tergantung pilihan kita. Hidup kita selalu ada dalam pilihan. Mau pilih yang baik atau yang buruk. Pilih yang jahat atau pilih yang baik. Menyakiti atau menyayangi. Ya, dalam keluarga begitu saudara. Ya, terhadap suami apakah kita mau sayang atau kita mau benci. Terhadap anak-anak, mungkin anak-anak ini membengkelkan, gak mau belajar, main game terus. Ya. Ya, ada satu tindakan ketegasan dari orang tua. Kadang-kadang niat baik orang tua terhadap anak yang tidak paham saudara. Ya, oleh sebab itu saudara, kita mau memikirkan itu. Nah, ada kata misbelief saudara. Ya, misbelief ini artinya pola pikir yang salah akan mempengaruhi perasaan dan akan menentukan tindakan atau keputusan yang salah. Jadi misbelief, saya ulangi, itu yaitu adalah pola pikir yang salah yang akan mempengaruhi perasaan dan menentukan tindakan atau keputusan yang salah. Contohnya Bapak Ibu, ya ada seorang ibu dia mengatakan kepada anaknya, ya
Ya saya mungkin kasih nama Mawar ya. Mawar, ya gitu ya. Iya Mami. Nah, mungkin ibu ini punya pengalaman Bapak Ibu ya. Mawar, pokoknya laki-laki itu tidak bisa dipercaya, katanya gitu ya. Nah, si Mawar ini mendengar saudara ya, apa yang dikatakan oleh ibunya. Laki-laki itu tidak bisa apa? Dipercaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih itu waktu dia menikah Bapak Ibu, dia berkeluarga. Dia sudah memiliki pekerjaan, rumah tangga. Tetapi setiap suaminya bekerja Bapak Ibu, pulang dari kerja. Dia selalu mengingat apa yang dikatakan oleh ibunya. Laki-laki tidak bisa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pulang kantor biasanya jam berapa? Pak Surya jam berapa? Jam 5. Lah suaminya ini pulang Bapak Ibu jam 5 kurang, ya jam 5 lebih 5. Sudah lihat jam Bapak Ibu, waduh. Ini timer jamnya sudah bunyi di rumah ya. Wah ini tanda-tanda ini, ada apa ini ya? Ya suami saya kok nggak pulang. Nah jam 5 lebih 5 dia sudah mulai berpikir ya. Misbelief. Nah ya, terus jam 5 lebih 10 dia sudah lihat HP lagi Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi? Dia lihat HP-nya, dia mulai cari nomor HP suaminya. Dia telepon suaminya. Gak diangkat gitu ya saudara ya. Gak diangkat 1 kali, 2 kali miss call, 3 kali miss call, 5 kali miss call, 10 kali miss call. Apa yang terjadi 15 menit kemudian dia WA Bapak Ibu ya. Dia terus, kamu di mana? Ya, sudah besar-besar hurufnya, terus tebal Bapak Ibu ya. Terus ada moji ya, atau fotonya gitu ya. Dia udah mulai keluar ininya saudara ya. Naganya ya. Dia udah WA di mana? Nah, pulanglah suami ya. Tok ya. Halo, gimana sayang? Kamu dari mana saja? Gitu ya. Bukan disambut dengan baik. Istri jangan tunjuk-tunjuk suaminya ya. Kamu dari mana saja? Ya. Kak, pulang kok terlambat. Loh, siap. Ini tadi ada meeting ya. Ini ternyata bos harus meeting mendadak jam 5. Pas saya harus pulang. Dan waktu saya lihat jam 5 ya langsung saya segera pulang. Kamu tuh gimana? Saya telepon berapa kali, gak diangkat-angkat. Dia lihat HP-nya, ternyata benar saudara, merah semua ya WhatsApp-nya itu ya, merah ke miss call saudara. Ya, terus dia lihat lagi, lihat itu WA saya, kamu di mana? Jangan-jangan kamu selingkuh, katanya gitu ya. Jangan-jangan kamu mengantar cewek yang lain. Aduh saudara yang dikasih Tuhan. Ya, karena apa? Misbelief. Apa yang dilakukan oleh si Mawar tadi? Karena sebelumnya dia sudah menerima ya, pikirannya adalah apa yang disampaikan tadi. Bahwa laki-laki tidak bisa dipercaya. Bukan itu saja Bapak Ibu. Kamu alasan saja. Akhirnya dia dekat-dekat, dia endus-endus lagi. Ada bau parfum enggak? Ya. Karena saudara dalam mindsetnya bahwa laki-laki itu tidak bisa dipercaya. Nah ibu-ibu percaya sama suaminya? Haleluya. Tetaplah ya, suami dan istri harus saling mempercayai, harus saling ya terbuka Bapak Ibu. Amin. Ya. Jangan ada rasa curiga berlebihan. Apalagi Bapak Ibu kalau sudah menerima informasi yang sebenarnya Bapak Ibu ya namanya orang rumah tangga. Ya, itu sebenarnya peranan dari orang tua. Itu ya janganlah selalu ya pengalaman pribadi itu disampaikan kepada anak Bapak Ibu ya. Sampaikanlah hal-hal yang baik. Rumah tangga yang baik. Ajari anak-anak itu rumah tangga yang baik. Jangan memberikan ketakutan. Apalagi mengatakan bahwa, waduh. Jadi si Mawar ini merasa bahwa pikirannya ya terasa terjebak Bapak Ibu. Karena apa?
Karena yang diterima yaitu tadi misbelief saudara. Karena dia merasa bahwa suaminya itu selalu aja tidak bisa dipercaya, buruk pikirannya. Sehingga apa? Kecurigaan dan kecurigaan yang terus terjadi. Jadi misbelief itu artinya begini saudara. Satu, ya dia mengenali kepercayaan yang salah saudara. Ya. Dan yang kedua, pola pikir yang salah. Ya, untuk mengatasi misbelief ini kita harus mengenali kepercayaan yang salah. Yang kedua, menyingkirkan pola pikir yang salah, dan yang ketiga mengganti dengan pendapat firman Tuhan. Satu tokoh pengkhotbah saudara dan penginjil Norman Vincent dikatakan begini, rubahlah pikiranmu dan engkau akan bisa mengubah dunia yang ada di sekelilingmu. Nah, bagaimana saudara kita dapat mengubah pikiran kita? Yang pertama, perbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat kedua dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara, pikiran yang lama itu ya, pikiran lama yang dipenuhi dengan keinginan dunia harus diganti dengan pikiran Kristus. Ya. Jadi pikiran-pikiran kita yang lama untuk kita menghapus ya, seperti tadi misbelief si mawar ini. Pikirannya sebenarnya kan gak bagus saudara ya. Kan setiap laki-laki itu pasti memiliki perbedaan, betul enggak? Ya. Kemarin dalam satu kami bertemu dengan seorang ibu saudara. Nah, ibu ini mengatakan gini, kalau saya tahu ya, saya untuk menganalisis seseorang itu, saya itu melihat zodiaknya, kata gitu saudara. Ya, loh padahal ini ya saya bilang sudah pernah sekolah Alkitab dan hamba Tuhan Bapak Ibu ya. Tapi untuk menganalisis seseorang dia melihat zodiak saudara. Ya, oh dia tanya, zodiak kamu apa? Saya Aries, saya bilang gitu ya. Ya, kalau saya Bapak Ibu, kalau kita sudah jadi hamba Tuhan, apalagi kita sudah mengenal Yesus Kristus, ya itu memang itu berbicara tentang kepribadian, saudara ya. Ya, tapi katakan saya kalau mengenal karyawan, ya itu harus saya lihat lewat zodiaknya, kata gitu. Waduh, nah, zodiak ini kan kalau kita lihat latar belakangnya itu kan dari Yunani ya, atau saya nggak tahu ya. Ya, tapi yang dilihat dari zodiaknya, latar belakangnya. Oh kalau Aries tuh begini. Nah, saya tanya suamimu apa? Leo. Oh pantesan tukang ngamuan. Karena dia dengan suaminya nggak cocok saudara. Ya. Nah terus kalau gitu kenapa kamu dulu nggak lihat suamimu tahu itu zodiaknya Leo? Dia diem aja saudara. Mungkin karena gantengnya gitu saudara ya. Nah bukan, maaf saudara ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi karena si mawar ini memiliki pemikiran, jadi laki-laki itu semuanya berbeda, betul enggak ya? Ya. Jadi semua sebenarnya tidak sama, tetapi digeneralisir. Wah pokoknya semua laki-laki itu ya enggak benar gitu ya. Ya tidak bisa dipercaya. Itu pikiran yang lama. Tetapi saudara dikatakan gini, ya untuk mengingkari pikiran yang lama, kita harus mengganti dengan pikiran Kristus. Amin. Ya, next itu. Ini kayaknya mulai dari kemarin ya bermasalah dengan pointer juga. Nah, caranya saudara yaitu dengan rutin membaca, merenungkan dan ya kita merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Contoh ya, pikiran yang negatif. Aku tidak berharga. Tetapi kita ganti dengan firman Tuhan dalam Yesaya 43:4 dikatakan, aku berharga di mata Tuhan. Amin. Jika Bapak Ibu merasa saat ini aku tidak berharga, aku ini tidak berharga di mata keluargaku, aku sekarang tidak berharga di mata masyarakat. Tetapi saudara, kita semua
yang percaya Yesus sebagai Tuhan Yesus adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan sebelahmu, kiri kananmu, engkau berharga di mata Tuhan. Yang kedua saudara, setelah diperbarui pikiran dengan firman, kita harus tunduk dengan firman Tuhan. Kita tunduk kepada Kristus. 1 Korintus 10 ayat 5, kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada siapa? Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya next. Tunduk. Di sini kita harus dalam untuk mengalahkan pikiran kita yang negatif, saudara. Apa itu pikiran negatif? Pikiran negatif yang datang contohnya, ya, iri hati, ketakutan, mungkin hawa nafsu, ya. Jangan sampai dibiarkan mengakar, tetapi kita harus segera melawan pikiran negatif itu dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Saat pikiran kita takut, ingat Yesaya 41 ayat 10. Ya, Yesaya 41 ayat 10 dikatakan 1, 2, 3. Jangan takut sebab aku apa? Kecil-kecil jadi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat pikiran itu mengalami ketakutan saudara, situ dikatakan 1 Korintus 10 ayat 5, ya, waktu pikiran itu tertawan saudara, ya. Jadi pikiran kita tertawan atau tersandera oleh karena pikiran-pikiran yang lama, pikiran-pikiran yang buruk, maka saudara kita harus menaklukkannya. Datang kepada Kristus. Amin. Datang kepada Kristus. Kita minta supaya Tuhan memulihkan kehidupan kita. Ya. Jadi pikiran yang negatif, pikiran yang takut. Ingat saudara, Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Haleluya. Ya. Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu kita jangan takut. Penyertaan Tuhan hari ini sampai seterusnya selalu nyata dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita ada sampai hari ini itu oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih bisa bernafas saudara, kita masih bisa bercanda dengan istri atau suami kita, keluarga kita, itu semua oleh karena penyertaan Tuhan. Kalau kita masih bisa makan capcay, fuyunghai, siomay, ya, dan segalanya saudara, ya, masih makan RW saudara, ya. RT, saudara. Kalau kita masih bisa makan ya yang enak-enak, yang pedas-pedas, ya, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Ya. Kalau kita masih bisa healing, saudara, masih bisa menikmati ya apa yang sudah Tuhan beri, itu karena penyertaan Tuhan. Kalau kita bisa mendapat berkat sampai hari ini, itu oleh karena penyertaan Tuhan. Biarpun waktu saat ini mungkin kita sedang jatuh ataupun kita sedang tersiksa saudara. Firman Tuhan katakan, datanglah kepada Kristus. Amin. Ya. Jangan kalah saudara. Ya. Dengan keadaan kita. Jangan kalah dengan ketakutan kita. Hal yang negatif itu membuat kita menjadi takut saudara. Sebenarnya hal yang negatif itu akan membawa keuntungan kepada kita. Enggak saudara. Hal yang negatif itu sebenarnya membawa kerugian dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ngomongin orang hal-hal yang negatif. Ya, padahal itu sebenarnya saudara, itu membuat diri kita sendiri itu tersakiti. Ya, oleh sebab itu saudara mari pikirkanlah. Ya, pikirkanlah yang baik. Bahkan di sini saudara saya catat saat kita merasa tidak layak, ingat Roma 8 ayat 1. Dikatakan Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi saudara, biarpun waktu kita enggak layak, sebenarnya kita di mata Tuhan sekali lagi, ya sebenarnya Tuhan sudah melayakkan kita. Amin saudara. Ya, jadi jangan merasa gini, aku sudah berdosa, dosa saya paling banyak. Enggak ada saudara, dosa di mata Tuhan semua sama. Tetapi apakah kita terus berbuat dosa atau tidak, itu tergantung kita saudara. Keputusannya di kita. Kita mau terus melakukan hal-hal yang negatif, itu terserah hubungan kita dengan Tuhan saudara. Ya. Jangan hal-hal yang negatif terus keluar. Kita harus
mengeluarkan hal-hal yang positif. Ya. Jadi kalau kita memang saat ini saudara merasa kita ya berdosa, tidak layak, sebenarnya kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dikatakan tidak ada pengampunan bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tuhan yang akan mengampuni kita. Makanya saudara, minggu depan ada perjamuan kudus di mana dikatakan ya firman Tuhan bahwa ya anggur dan roti itu mengingat semua atas pengorbanan Tuhan di kayu salib. Sebenarnya kita bisa saja saudara tiap minggu perjamuan, tapi dananya ya nggak mudah. Tapi itu saudara dikasih Tuhan bukan hanya sekedar di perjamuan. Nah, makanya juga menjadi rutinitas di gereja kita ini kalau udah perjamuan saudara ya itu biasanya lebih banyak daripada hari biasa. Ya. Tapi bukan hanya perjamuan kita merasa bahwa kita minta ampun kepada Tuhan, tetapi dalam setiap saat. Mungkin dalam pikiran kita yang sedang negatif, minta ampun kepada Tuhan. Mungkin rasa ketakutan datang kepada Tuhan. Ya, minta perlindungan, penyertaan Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan tadi saudara dalam Yesaya 41 ayat 10. Mungkin ini bisa dicatat saudara ya. Saudara bisa juga diingat, dihafalkan. Jangan takut sebab aku akan menyertai engkau. Haleluya. Nah kalau kita lihat pengamalan Daud saudara. Daud itu katakan dia pernah bergumul dengan pikiran yang tidak baik saudara. Seperti rasa takut, rasa putus asa. Bahkan keinginan dosa. Tetapi Daud menaklukkannya dengan firman Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11 dikatakan dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Sebab aku jangan berdosa di hadapan engkau. Jadi Daud ya, dia menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya. Jangan simpan firman Tuhan itu ya di masuk kiri keluar kanan saudara. Kalau bisa masuk kiri tutup telinga kanannya supaya enggak keluar. Enggak saudara ya. Tapi masuk telinga kiri ataupun telinga kanan terus diproses lah ya dalam pikiran kita. Dan itu ditanamlah di dalam hati kita. Amin. Ya. Firman Tuhan. Jadi Daud pun dia sebagai raja. Dia hidup dalam semua kemewahan saudara. Kekuasaan. Tetapi waktu Daud merasa takut, merasa putus asa. Bahkan dia menginginkan ya keinginan untuk dia berbuat dosa. Ya kita tahu kejahatannya Daud saudara. Dia selingkuh, dia membunuh saudara. Ya, merencanakan pembunuhan berencana, tetapi waktu dia tahu bahkan dia diingatkan ya oleh nabi saudara, ya, seorang hamba Tuhan, dan di situ apa yang dikatakan dalam hatiku. Jadi dia bukan hanya disimpan dalam pikiran saudara, di pikiran ini memang diproses, tetapi bukan hanya pikiran, lebihkah kita masuk ke dalam hati kita dan menyimpan firman Tuhan itu dalam kehidupan Daud. Bahkan Daud tidak membiarkan pikiran menguasai dirinya, tetapi ia menguasai pikiran dengan janji-janji Tuhan. Ya, mari kuasai pikiran kita dengan janji-janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, yang ketiga saudara, yaitu membangun persekutuan yang sehat. Amsal 13 ayat 20, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pikiran kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, oleh sebab itu bergaulah dengan orang yang membangun iman, bukan orang yang menjerumuskan ke dalam pola pikir yang rusak Bapak Ibu. Jadi kita harus membangun, kita saling membangun satu sama lain. Ya, membangun iman kita kepada Tuhan. Daniel, kalau lihat contoh saudara, Daniel, ya. Dia memiliki pikiran yang fokus kepada Tuhan. Daniel saudara, ya, bahkan lingkungan yang tidak mendukung, tetapi Daniel tetap menjaga pikirannya saudara. Ya. Pikiran yang murni, walaupun dia berada di istana Babel yang penuh dengan penyembahan berhala. Daniel memutuskan tidak menajiskan dirinya dan dia tetap fokus. Bahkan dia berdoa 3 kali. Oh, ternyata perhatian nih saudara ya, nggak ada yang ngantuk ya.
3 hari sekali atau 3 kali sehari? Iya, 3 kali sehari. Dia tetap melakukan rutinitasnya, bahkan waktu kondisi yang tidak baik-baik saja. Daniel tetap dia melakukan segala rutinitasnya. Ya, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan karena pekerjaan, jangan karena masalah, jangan karena berkat saudara meninggalkan kebiasaan kita. Mari kita kembali, ya, kebiasaan kita terus ya datang kepada Tuhan dengan hati kita, dengan kesungguh-sungguhan kita. Kita lihat saudara, apa hasilnya? Karena Daniel tetap menjaga pikiran yang murni. Di situ katakan dia menjadi bijaksana dan dia berpengaruh besar. Ya. Dia menjadi orang ya yang dipercayai oleh kaisar pada waktu itu. Gak mudah saudara, masih muda ya. Dia memiliki intelektual yang baik, punya integritas yang baik. Sehingga menjadi orang yang bijaksana, bahkan dipercayai dan dia memberi pengaruh yang besar. Ya. Oleh sebab itu mari kita semua khususnya juga anak-anak muda ya, seperti Daniel. Ya, jangan kita malah jadi lebih buruk ya. Jadi orang tambah rusak, orang sudah bergaul di daerah rusak, kita tambah rusak, saudara ya. Ya. Saya punya saudara ya, saya nggak sebut namanya saudara. Dulu pernah tinggal di Surabaya, ya dia pindah Jakarta. Nah karena daerah Jakarta ini memang daerah ya metropolitan ya saudara ya. Nah karena perumahannya ini adalah dekat kampung narkoba saudara, mau nggak mau ya dia akhirnya terlibatlah dia mengkonsumsi narkoba saudara. Dan puji Tuhan saat ini dia ada di Palembang, dia jadi hamba Tuhan saudara ya. Dia melayani Tuhan. Ya. Saudara ini kasih Tuhan ternyata pergaulan itu memiliki pengaruh. Oleh sebab itu saudara mari kita memiliki persekutuan yang sehat. Nah Bapak Ibu saya mau informasikan mungkin di bulan Oktober nanti kita ada namanya parenting saudara ya. Kemarin saya mendapatkan satu informasi, bahkan itu kami dari beberapa hamba-hamba Tuhan di acara itu dari nanti kita akan jadwalkan Bapak Ibu khusus untuk orang tua ya, bagaimana dia menjadi orang tua yang membangun keluarganya dengan baik. Nah ini lebih banyak kepada nanti nonton Bapak Ibu ya. Nonton dan kita sharing saudara. Ya, nanti mungkin saya akan buka pendaftarannya, kita akan lakukan mungkin di hari Minggu ya. Supaya kita nggak pulang. Memang ini butuh waktu, jadi ini project baru saudara. Menggunakan aplikasi. Nah, ini bisa diikuti oleh keluarga, baik itu yang single parent pun bisa. Ya. Jadi membangun keluarga yang sehat, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, membangun persekutuan yang sehat. Nah, yang ketiga, saudara, yang keempat, yaitu mengisi pikiran kita dengan hal-hal surgawi. Dalam Kolose pasal 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di mana? Di atas, bukan yang di bumi. Jadi pikiran yang kosong mudah diisi dengan hal-hal yang jahat. Ya, jadi Bapak Ibu jangan punya pikiran yang kosong. Ya ngelamun aja. Itu bisa diisi dengan hal-hal yang jahat saudara. Ya. Kenapa seseorang itu bisa mikir yang jahat? Karena pikirannya sedang kosong. Ya. Tapi isi dengan apa saudara? Pujian, penyembahan, dan renungan firman. Bahkan saudara, saya catat sini, ganti tontonan atau bacaan atau percakapan yang tidak membangun. Ya, istri saya tuh paling nggak seneng kalau ada saya nonton gitu
ada orang lagi cekcok gitu ya. Nonton apa kamu? Ya, nggak senang dia. Ya, karena itu bisa apa saudara ya? Bisa mengubah pikiran kita. Ya, secara nggak langsung saudara. Tetapi saudara kita harus membuang itu. Ya, apalagi yang suka nonton-nonton dracin itu ya. Apalagi Korea, drakor-drakor yang cinta-cintaan ya. Ya mungkin kalau cinta-cintaan nggak apa-apa, pas lagi bertengkarnya gitu loh. Oh dilihat, oh ya kayak bojoku gitu, akhirnya tukaran saudara. Ya, nah itu lagi ya, misbelief lagi karena lihat kisah orang lain, cerita orang lain, pengalaman orang lain, akhirnya disamakanlah dengan pengalaman keluarga kita sendiri. Ya, nah Bapak Ibu mungkin bisa ya itu jadi pelajaran kita, tapi kenali dulu saudara, benar enggak sih? Selidiki dulu, benar enggak sih? Ya, jangan langsung terima input langsung saudara. Wah ya suami saya ini ternyata dilihat pengalamannya, misbeliefnya adalah karena dia lihat dracin saudara, pola pikirnya berubah. Tetapi firman Tuhan selalu mengajarkan kita hal-hal yang baik. Amin saudara. Ya, oleh sebab itu saudara, ini contohnya, daripada memikirkan masalah terus, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ya. Yeremia, saya ini tidak menyatat sini, 29 ayat 11 dikatakan begini, firman Tuhan. Sebab itu aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu jangan kita terus mikirin masalah-masalah. Tetapi Bapak Ibu kita mau datang kepada Tuhan. Mikirkanlah hal-hal tentang surgawi. Karena hal yang surgawi itu akan membawa kita kepada rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Bahkan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Hari depan penuh harapan itu apa saudara? Bukan hanya sekedar berkat, Bapak Ibu punya harta, kekayaan dan segalanya. Tetapi kita akan menerima hari depan yang penuh harapan. Yaitu kita bersama-sama dengan Tuhan diselamatkan. Amin saudara. Ya, itulah harapan kita, masa depan kita saudara di dalam Tuhan. Ya, dan yang terakhir yaitu dekat dengan Roh Kudus. Untuk supaya pikiran kita ini saudara menjadi pikiran yang baik. Yaitu kita harus dekat dengan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Amin saudara. Jadi Roh Kudus yang akan mengajarkan kita segala sesuatu tentang segala kebenaran dan kebenaran. Jadi Roh Kudus juga akan memberikan kita kekuatan untuk berkata tidak saudara pada pikiran dosa dan memberikan damai atas pikiran yang sedang gelisah ataupun pikiran yang negatif. Jadi Bapak Ibu mari minta Roh Kudus untuk mengajarkan kita ya. Dan Roh Kudus yang akan mengajarkan kita segala firman yang ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara harus doa ya. Doa setiap hari. Doakan pikiran kita, minta Roh Kudus mengajarkan kita setiap hari tentang segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Seperti Ayub saudara. Next, Ayub 3 ayat 25. Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah, Ayub saudara merasa ketakutan. Karena apa? Dia memikirkan ya, apa yang akan menimpa aku, apa yang kucemaskan. Sehingga itu selalu mendatangi kehidupan Ayub. Oleh sebab itu saudara nggak usah mikir terlalu berlebihan. Ya. Jangan selalu berpikiran yang berlebihan saudara. Ya, Daud mereka-reka, Ayub mereka-reka, aduh besok saya begini, pasti terjadi begini. Maka pasti akan terjadi begitu. Tetapi saudara kalau saudara menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya, saudara percaya kepada Tuhan.
Saudara memikirkan hal-hal yang surgawi, saudara mengandalkan Roh Kudus, maka saudara dikatakan tadi ya dalam Yesaya 41:10, maka Tuhan yang akan menyertai kita, menyertai saya dan saudara. Kesimpulannya saudara, kesimpulan pikiran adalah medan pertempuran rohani. Jika kita ingin menang, kita tidak hanya berpikir positif, tetapi kita harus mengganti pikiran jahat dengan firman Tuhan. Jadi mari kita setia melakukannya, hidup kita akan dipenuhi damai sejahtera dan kemenangan, dan kita akan menjadi pribadi yang berpikir seperti Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kiranya kita semua memiliki pikiran Kristus. Amin. Yesaya 26 ayat 3 jadi peneguhannya, yang hatinya teguh Tuhan akan jagai. Dengan apa? Damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi saudara miliki hati yang teguh di dalam Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Kristus. Ya, andalkan Roh Kudus yang akan mengajarkan kita saudara. Maka dikatakan kita akan dijagai dengan adanya damai sejahtera. Sehingga ya pikiran kita itu tidak selalu mulek mumet di situ saudara. Masalah-masalah terus yang dibicarakan, masalah-masalah terus. Sehingga kita terjebak, kita tertawan. Tetapi kita harus taklukkan semua, datang kepada Kristus. Amin saudara. Ya, sekali lagi saudara, pikiran itu tidak bisa kita lihat. Kita bisa melihat secara meraba saudara. Tetapi pikiran itu bisa sangat-sangat liar, sangat-sangat jauh. Bahkan kalau sudah terlalu jauh saudara, bahkan terlalu jahat, kita tidak akan bisa kembali. Oleh sebab itu saudara, untuk kita kembali, kita mau datang kepada Yesus. Mari saudara yang dikasih Tuhan, saya undang pemain musik. Untuk melakukan perubahan hidup kita harus memiliki pikiran yang baik. Pikiran-pikiran yang datang kepada Kristus. Dalam ayat pokok tadi kita saudara, dalam Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah yang benar, firman Tuhan, pikirkan yang mulia, kebesaran Tuhan, pikirkan yang adil, Tuhan begitu baik, pikirkan yang suci, bahwa Tuhan itu kudus, pikirkan yang manis, Tuhan selalu memberikan kebaikan-kebaikan kita. Firman Tuhan sedap didengar, membawa kita dalam pemulihan. Firman Tuhan juga patut kita puji, kita tinggikan. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah semuanya itu. Supaya dalam kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, memberikan kita damai sejahtera, pemulihan, kekuatan. Haleluya. Amin. Bapa kau setia, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Percayalah kepada Tuhan. Aku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kita ingin selalu rindu meninggikan Tuhan. Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Seputih
ubahlah hidup kita. Ubah pikiran kita. Karena Bapa kita Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Saat ini kita rindu terus meninggikan Tuhan. Kita tinggikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu yang kita pikirkan, saudara. Itu kita pujikan. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu ada Roh Kudus dalam hidup kita yang mengubahkan kita. Ubahkan kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Oh,
cepat atau musik lebih ramai, seakan-akan Roh Kudus menjamah saudara. Roh Kudus menjamah hidup saya dan saudara, karena Roh Kudus hadir memberikan sukacita dan damai sejahtera. Roh Kudus yang memulihkan kita. Roh Kudus yang berbicara saat ini, menegur hati kita, menegur pikiran kita, sehingga kita berubah, kita bertobat datang kepada Tuhan lebih lagi, lebih sungguh-sungguh. Itulah peranan Roh Kudus saudara. Bukan karena saudara tergerak, tapi benar-benar Roh Tuhan menjamah, memulihkan pikiran kita, mengubah pikiran kita. Firman Tuhan yang sudah saya dengarkan saudara, Roh yang akan membawa kita memikirkan hal-hal yang surgawi, memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan, memikirkan kemuliaan. Firman Tuhan berpesan kepada kita, pikirkanlah itu. Supaya kita memikirkan itu, kita butuh Roh Tuhan, Roh Kudus yang menjamah saya dan saudara menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tidak mudah saudara untuk melakukan firman Tuhan, tapi saudara, firman Tuhan dan Roh Kuduslah yang sanggup mengubahkan kita jadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau terus belajar dan belajar. Kita terus berusaha. Keadaan apapun yang akan memengaruhi kita, kita tetap memandang kepada Tuhan. Tinggalkanlah masa lalu kita saudara. Kita mau bersama-sama melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang seperti apa maunya Tuhan. Tuhan yang sanggup mengubahkan, Roh Kudus yang sanggup mengubahkan. Mari saudara, angkat penyembahanmu. Renungkanlah firman Tuhan. Ini waktu yang terbaik hari ini yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, untuk Tuhan memulihkan kehidupan kita, memperbaiki hubungan kita kepada sesama maupun kepada Tuhan. Minta Roh Kudus yang menjamah kita. Jangan minta orang lain terbatas, bahkan orang lain memiliki kepentingan diri mereka sendiri. Mereka tidak tahu tentang apa yang terjadi hari esok. Tuhan yang tahu. Karena Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kita. Minta Tuhan jamah terus. Mari saudara, minta Roh Kudus tuntun hidup kita. Roh Kudus terus menuntun kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, jamah kami, jamah lebih lagi saudara. Lebih lagi Tuhan, ubah hidup kami. Jadi orang-orang teruslah yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ubah seperti Engkau putih Yesus. Kami mau tulus seperti pengorbananmu Yesus. Kasih-Mu Tuhan. Biarlah mata kami seperti mata-Mu Kristus, memancarkan kebaikan-kebaikan. Katakan kembali, ubahkan kami Tuhan. Ubah hatiku
Kudus, lebih lagi, lebih dalam, lebih lagi, lebih dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Dengan kasih Kristus, Bapak Heru Bani Bijaya berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, sungguh Kau baik dan sangat baik ya Tuhan. Nyata kebaikan Engkau lewat firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu boleh membentuk kehidupan kami dan memperingatkan kami ya Tuhan akan segala kebaikan. Itulah ya Tuhan, haleluya, yang menjadi syukur. Terima kasih banyak kami kepada Tuhan Bapa di dalam sorga. Tanpa pertolongan Roh Kudus Tuhan kami tidak mampu ya Tuhan untuk melakukan segalanya. Tetapi lewat permohonan-permohonan kami, biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami, membawa kami lebih layak lagi datang kepada Engkau. Bahkan mampu oh Tuhan, haleluya, seperti firman Tuhan yang disampaikan ya Tuhan, kami mampu melakukan segala kebaikan lewat pertolongan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapak dalam sorga, terima kasih buat kebaikan Engkau Bapa yang baik, bentuk selalu kehidupan kami agar kami lebih layak lagi kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapak dalam sorga, dan Bapa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong Tuhan pakai lebih hari lebih heran lagi. Bahkan oh Tuhan, haleluya, boleh ya Tuhan menjadi saksi Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu. Tuhan juga memberkati Tuhan kehidupan hamba-Mu bersama dengan keluarga, anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih Bapak dalam sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Bapak Gembala senior kami ya Tuhan. Tuhan tolong buat Ibu Gembala kami juga berikan kekuatan baru. Tuhan pulihkan kesehatannya ya Tuhan. Tuhan tolong juga bangun semangatnya ya Bapa. Sehingga Tuhan, haleluya, kedua hamba-Mu boleh pulih dengan sehat dan Tuhan kuat ya Bapa. Terima kasih Bapak dalam sorga. Kami sebentar lagi akan berikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan tolong layakan persembahan kami ya Tuhan, untuk kami persembahkan sebagai Tuhan, haleluya, untuk gereja kami ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Puji Tuhan, seberapa banyak kita diberkati pagi hari lewat firman Tuhan. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik, kita berikan untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia menegakkan, Dia merendahkan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya
Bapak Ibu bawa pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Shalom, selamat datang di Cornelius Church Surabaya. Mari kita simak rangkaian ibadah yang penuh berkat selama sepekan ini. Hari Kamis bergabunglah dalam ibadah doa malam jam 7 malam. Bersama-sama kita naikkan doa-doa dan pujian, mohon campur tangan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Hari Jumat untuk Kati. Shalom. Cek. Ya, ini pengumumannya. Ya, Puji Tuhan, kiranya Bapak Ibu bisa bergabung ya dalam ibadah-ibadah yang sudah dijadwalkan. Bantu doa juga terus pada Bu Ripka, Saudara Lewi ya. Puji Tuhan. Kemarin sudah menjalankan terapi ya, yang tangannya kaku sudah terapi dan Mama Jeskiel batuk, dan anak Cynthia akan melakukan pendidikan di Malang selama 2 minggu ya. Dan Bapak Ibu juga nanti adik-adik atau saudara-saudara yang akan baptis ya. Ya, setelah ibadah ini kita akan ada pembekalan ya tentang baptisan air. Jadi yang belum tolong segera, kalau tidak nanti akan bagi hari ini yang tidak ikut maka saya anggap ditunda ya. Jadi saya mohon supaya tetap sesuai dengan schedule. Dan nanti tanggal 4 hari Sabtu akan dilakukan baptisan air ya. Dan besok hari Selasa buat seluruh pelayan, song leader, singer dan pemain musik kita akan ada fellowship di akhir bulan ya, untuk kita sama-sama seluruh pelayan altar bisa kita akan membicarakan beberapa hal ya, untuk kita lebih lagi bagaimana pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Khususnya juga Bapak Ibu memang ada wacana kita mau buat ibadah kedua. Ya, ini masih ada usulan tapi kita harus persiapkan dengan baik jamnya dan siapa saja yang akan melayani di ibadah yang kedua. Karena ada beberapa alasan orang tidak ibadah karena nggak ada ibadah yang kedua. Karena saya nggak bisa bangun pagi, ini repot Bapak Ibu ya. Ya, karena pilihannya hanya satu ya. Itu pun sebenarnya jam 8 sudah agak siang loh Bapak Ibu ya. Ya, jadi ya oke lah nanti kita akan buat, tapi kita perlu persiapan supaya tidak hanya sekedar dibuat, terus mengingat juga waktu dan perawatan ya, maintenance dari gereja kita. Dan juga itu saja, dan minggu depan kita akan adakan ibadah perjamuan kudus ya di bulan Oktober, tanggal 5 Oktober yang akan datang. Dan puji Tuhan kalau tadi sudah kita saksikan ya, Mbak Dia ya sudah memakai kaki palsunya ya. Puji Tuhan, tetap semangat ya Mbak Dia ya. Ya, kita terus doakan supaya kuat ya. Tadi masih pakai 2 tongkat, ya kalau nggak salah di gereja ada lagi kok ya, 2 tongkat. Ibu belum punya ya?
Belum punya tongkat yang sudah, yang 2 kaki itu, 4 kaki tadi sudah? Oh, ya kalau nggak ada nanti coba kita carikan ya, untuk supaya bisa berlatih dengan baik. Ya, itu saja menjadi pengumuman kita Bapak Ibu. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap kita terus setia, muji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiap-Mu, besar setia. Terima kasih Tuhan, besar setiap-Mu Tuhan, besar setiap-Mu di sepanjang hidupku. Benar Tuhan, besar setia Tuhan dalam hidup kami, sepanjang hidup kami. Kalau kami ada hari ini, itu oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, lawatan-Mu dalam setiap ibadah kami pagi hari ini, mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Kami merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Yang susah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan mengalami sakit penyakit Tuhan, ada pemulihan, ada perubahan. Sehingga kami pulang dengan penuh kekuatan, sukacita dan damai sejahtera dari Engkau. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami menjadi berhadapan Tuhan. Hamba-hamba yang sudah melayani kami, song leader, singer, pemain musik, multimedia, semuanya Tuhan. Tambahkan talenta, kesetiaan terus untuk melayani Tuhan. Bahkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan bukan hanya lewat pikiran kami, tetapi tersimpan dalam hati kami. Bahkan juga Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, sertai selama panjang minggu ke depan ini. Lewat pekerjaan kami, lewat tangan-tangan kami terampil, lewat kaki kami kuat untuk melangkah. Tuhan sertai setiap perjalanan kami, pekerjaan kami. Jadikan kami orang-orang yang, oh Tuhan, yang baik, orang yang bijaksana. Jadikan kami teladan dalam setiap pekerjaan kami. Apa yang kami lakukan semuanya dapat berjalan dengan baik dan semuanya berhasil. Keluarga-keluarga kami sebagai suami-suami, jadikan kami pemimpin keluarga yang bijaksana, istri-istri penolong. Bahkan jadi anak-anak kami yang menghormati orang tua, takut akan Engkau Tuhan. Berkatilah apa yang menjadi pergumulan setiap keluarga kami. Kami membawa doa Tuhan saudara-saudara kami yang dalam pemulihan. Ibu Ripka, oh Tuhan, saudara Lewi, oh Tuhan, Mama Yeskiel yang batuk panas. Oh Tuhan, keluarga kami di Jakarta, Bapak Joni Simamora Tuhan. Kiranya Tuhan semua jemaat yang lain yang saat ini tidak hadir, mungkin sakit Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan. Kami memanggil nama-Mu di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Yang akan membawakan mujizat dan kekuatan buat kami semua. Anak adik kami Cynthia yang akan melakukan pendidikan di Malang selama 2 minggu. Tuhan juga Tuhan lindungi, jagai. Oh Tuhan, Cynthia dengan baik. Apapun yang dilakukan selama pendidikan 2 minggu, kiranya Tuhan menolong. Sehingga apa usaha keluarga yang dilakukan, kiranya Tuhan yang menjawab doa-doa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bahkan juga Tuhan, kami terus berdoa buat Bapak Ibu Gembala senior kami. Kiranya juga Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan dalam setiap kegiatan. Bahkan dana-dana yang dibutuhkan, juga Tuhan yang menolong semuanya. Terima kasih Tuhan buat saudara-saudara kami yang, oh Tuhan,
yang lain yang tidak hadir, oh Tuhan dimanapun mereka berada, juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara-saudaraku, terimalah berkat. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah dan membawa berkat, kesehatan, kekuatan, perlindungan, pemulihan, bahkan keajaiban dari Allah Bapa. Kasih, anugerah dalam Yesus Kristus, persekutuan, kasih persekutuan dalam pengurusan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini hingga sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Bapa